Joseph Vissarionovich Stalin, nama yang menggetarkan dunia, lahir pada tanggal 18 Desember 1878 di sebuah desa kecil di Georgia, bagian dari Kekaisaran Rusia. Nama aslinya adalah Yosef Vissarionovich Djugashvili. Kelahirannya dalam keluarga miskin dan latar belakang etnis Georgia yang minoritas di Kekaisaran Rusia turut membentuk pandangan dunianya yang kelak mempengaruhi keputusan-keputusannya. Sejak muda, Stalin menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan studinya di seminari agama. Namun, lingkungan seminari justru membuatnya tertarik pada ide-ide revolusioner yang sedang berkembang di Eropa. Pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels semakin mengakar dalam dirinya, dan ia mulai meragukan ajaran-ajaran gereja. Perkenalan dengan ideologi Marxisme mengubah hidupnya. Stalin meninggalkan seminari dan bergabung dengan gerakan revolusioner di Georgia. Ia aktif dalam berbagai kegiatan bawah tanah, seperti menyebarkan propaganda, mengorganisir pemogokan, dan terlibat dalam perampokan untuk mendanai kegiatan partai. Untuk menghindari kejaran polisi SAR, Stalin menggunakan nama samaran, Koba. Nama ini diambil dari tokoh protagonis dalam novel Georgia yang dikenal karena kecerdasan dan keberaniannya. Nama samaran ini menjadi identitas barunya dalam dunia politik bawah tanah. Aktivitas revolusioner Stalin membuatnya beberapa kali ditangkap dan diasingkan ke Siberia. Pengalaman pahit di pengasingan semakin menguatkan tekadnya untuk menggulingkan rezim SAR dan membangun sebuah masyarakat sosialis di Rusia. Selama masa pengasingan, Stalin banyak membaca dan mempelajari teori-teori Marxisme. Ia juga menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh revolusioner lainnya, seperti Lenin. Ketika kembali ke Rusia, Stalin bergabung dengan Partai Bolshevik yang dipimpin oleh Lenin. Dengan kecerdasannya, kemampuan organisasinya, dan ketegasannya, Stalin dengan cepat menapaki jenjang karir di partai. Ia dipercaya untuk memimpin berbagai organisasi partai di wilayah Kaukasus dan memainkan peran penting dalam Revolusi Oktober 1917. Setelah kematian Vladimir Lenin pada tahun 1924, Partai Bolshevik memasuki periode yang penuh gejolak. Pertanyaan tentang siapa yang akan menggantikan Lenin sebagai pemimpin tertinggi partai menjadi pertaruhan besar. Beberapa tokoh penting dalam partai, termasuk Leon Trotsky dan Grigori Zinoviev, muncul sebagai kandidat kuat. Leon Trotsky, seorang teoritis revolusioner yang karismatik, awalnya dianggap sebagai penerus yang paling mungkin. Namun, Stalin, yang telah membangun basis kekuasaan yang kuat di partai, melihat Trotsky sebagai ancaman serius. Ia memulai kampanye sistematis untuk menyingkirkan Trotsky dan lawan-lawan politik lainnya. Stalin menggunakan berbagai strategi politik untuk mencapai tujuannya. Salah satu strategi yang paling efektif adalah dengan memainkan perbedaan pendapat di antara para pemimpin partai. Ia berhasil membujuk kelompok-kelompok yang berbeda untuk saling mencurigai dan menyerang satu sama lain. Selain itu, Stalin juga memanfaatkan aparatur partai untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Ia menunjuk orang-orang yang setia kepadanya ke posisi-posisi penting dalam partai dan pemerintahan. Secara bertahap, Stalin berhasil mengisolasi dan menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Trotsky diasingkan dari Uni Soviet dan akhirnya dibunuh di Meksiko. Zinoviev dan Kamenev, dua pemimpin Bolshevik lainnya, juga mengalami nasib yang sama. Dengan jatuhnya lawan-lawan politiknya, Stalin berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya dan menjadi pemimpin tertinggi Uni Soviet. Untuk memperkuat posisinya, Stalin membangun kultus kepribadian di sekitarnya. Ia digambarkan sebagai seorang jenius politik, pahlawan perang, dan bapak bangsa. Patung-patung Stalin didirikan di seluruh penjuru Uni Soviet, dan namanya digunakan untuk menamai kota, jalan, dan bahkan hadiah negara. Propaganda yang masif digunakan untuk membesarkan citra Stalin dan menanamkan rasa takut pada hati rakyat. Setelah berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya, Stalin memulai proyek ambisius untuk mengubah Uni Soviet menjadi sebuah kekuatan industri yang kuat. Ia meluncurkan rencana 5 tahun yang bertujuan untuk mengindustrialisasi negara secara cepat. Industri berat seperti baja, besi, dan mesin menjadi prioritas utama. Untuk mendanai industrialisasi ini, Stalin menerapkan kebijakan kolektivisasi pertanian. Petani dipaksa menyerahkan tanah dan ternak mereka kepada negara dan bergabung dalam pertanian kolektif. Kebijakan ini menyebabkan kelaparan besar-besaran, terutama di Ukraina, yang dikenal sebagai Holodomor. Jutaan orang meninggal akibat kelaparan dan represi.
Bersamaan dengan industrialisasi dan kolektivisasi, Stalin juga melakukan pembersihan besar-besaran terhadap lawan politik, petani yang menentang kolektivisasi, dan kelompok minoritas seperti Kazakh, Tatar, dan Chechen. Jutaan orang ditangkap, diasingkan, atau dieksekusi tanpa pengadilan. Pembersihan ini bertujuan untuk menyingkirkan semua orang yang dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan Stalin. Untuk menampung para tahanan politik, buruh paksa, dan musuh-musuh negara, Stalin membangun sistem kamp kerja paksa yang luas yang dikenal sebagai Gulag. Tahanan Gulag dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk untuk membangun proyek-proyek infrastruktur besar, seperti kanal dan jalan raya. Untuk membenarkan tindakan-tindakan kejamnya dan memperkuat kekuasaannya, Stalin membangun kultus kepribadian di sekitarnya. Ia digambarkan sebagai seorang jenius politik, pahlawan perang, dan bapak bangsa. Patung-patung Stalin didirikan di seluruh penjuru Uni Soviet, dan namanya digunakan untuk menamai kota, jalan, dan bahkan hadiah negara. Propaganda yang masif digunakan untuk membesarkan citra Stalin dan menanamkan rasa takut pada hati rakyat. Stalin juga melakukan pemujaan terhadap dirinya sendiri sebagai seorang sosok yang hampir dewa. Ia sering digambarkan sebagai orang yang memiliki kekuatan supernatural dan mampu membaca pikiran orang lain. Kultus kepribadian ini bertujuan untuk menciptakan rasa ketergantungan dan kesetiaan yang mutlak terhadap Stalin. Setelah membangun kekuatan militer yang kuat, Stalin mengambil langkah yang mengejutkan dunia dengan menandatangani Fakta Non-Agresi Molotov-Ribbentrop dengan Jerman Nazi pada tahun 1939. Fakta ini membagi wilayah Polandia dan negara-negara Eropa Timur lainnya menjadi zona pengaruh masing-masing negara. Namun, perjanjian ini hanya bersifat sementara. Pada tahun 1941, Jerman Nazi secara mendadak menyerang Uni Soviet dalam operasi yang dikenal sebagai Operasi Barbarossa. Serangan ini bertujuan untuk merebut wilayah Uni Soviet yang kaya akan sumber daya alam dan menghancurkan kekuatan militer Soviet. Rakyat Soviet menghadapi tantangan yang sangat berat, namun mereka berhasil melawan invasi Jerman dengan gigih. Stalin, meskipun awalnya terkejut dengan serangan Jerman, berhasil menunjukkan kepemimpinan yang kuat. Ia mampu memobilisasi seluruh sumber daya negara untuk menghadapi ancaman invasi. Pertempuran Stalingrad menjadi titik balik dalam perang di front timur. Kemenangan Soviet di Stalingrad menandai awal dari kemunduran pasukan Jerman. Di akhir perang, Stalin menghadiri konferensi Yalta dan Potsdam bersama para pemimpin sekutu lainnya, yaitu Franklin D. Roosevelt dan Winston Churchill, kemudian digantikan oleh Harry Truman. Dalam konferensi-konferensi ini, para pemimpin sekutu membicarakan masa depan pasca perang dan membagi wilayah pengaruh di Eropa. Uni Soviet memperoleh kendali atas sebagian besar Eropa Timur. Setelah Perang Dunia Kedua, hubungan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat menjadi tegang. Persaingan antara kedua negara superkuat ini dikenal sebagai Perang Dingin. Uni Soviet berusaha memperluas pengaruhnya di seluruh dunia dengan mendukung gerakan komunis dan mendirikan negara-negara satelit di Eropa Timur. Sementara itu, Amerika Serikat berusaha membendung pengaruh komunisme dan mempertahankan sistem kapitalis. Perang Dingin mewarnai politik dunia selama beberapa dekade dan menyebabkan ketegangan yang tinggi antara kedua blok. Dunia hidup dalam ketakutan akan perang nuklir. Namun, dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Perang Dingin berakhir dan tatanan dunia berubah secara drastis. Pada tanggal 5 Maret 1953, Joseph Stalin meninggal dunia secara mendadak. Kematiannya memicu kekosongan kekuasaan dan ketidakpastian di kalangan elit Soviet. Setelah Stalin meninggal, terjadi perebutan kekuasaan di antara para pemimpin Soviet yang ingin menggantikannya. Destalinisasi. Salah satu peristiwa penting setelah kematian Stalin adalah proses destalinisasi yang dimulai oleh Nikita Khrushchev. Dalam pidatonya yang terkenal pada tahun 1956, Khrushchev mengkritik keras tindakan-tindakan kekejaman yang dilakukan oleh Stalin dan mengecam kultus kepribadian yang dibangun di sekitarnya. Proses destalinisasi melibatkan penghilangan patung-patung Stalin, penghapusan namanya dari berbagai tempat, dan pemulihan nama baik korban represi. Namun, proses destalinisasi tidak berjalan mulus. Banyak pihak yang merasa tidak nyaman dengan pengungkapan kejahatan masa lalu. Selain itu, beberapa kebijakan Stalin, seperti industrialisasi dan kolektivisasi pertanian, masih dianggap sebagai prestasi yang penting. Dampak jangka panjang pemerintahan Stalin.
Pemerintahan Stalin meninggalkan warisan yang kompleks dan kontroversial bagi Uni Soviet dan dunia. Di satu sisi, Stalin berhasil mengubah Uni Soviet menjadi sebuah kekuatan industri yang kuat dan berhasil mengalahkan Jerman Nazi dalam Perang Dunia Kedua. Namun, di sisi lain, pemerintahan Stalin juga ditandai oleh represi massal, kelaparan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang parah. Dampak jangka panjang dari pemerintahan Stalin antara lain: ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Rakyat Soviet menjadi sangat tidak percaya terhadap pemerintah setelah mengalami represi massal dan kebohongan selama bertahun-tahun. Kerusakan ekonomi, kebijakan industrialisasi paksa dan kolektivisasi pertanian menyebabkan kerusakan ekonomi yang parah. Perpecahan masyarakat, pemerintahan Stalin menyebabkan perpecahan dalam masyarakat Soviet. Perang Dingin, kebijakan luar negeri Stalin yang agresif berkontribusi pada dimulainya Perang Dingin. Warisan Stalin masih terus diperdebatkan hingga saat ini. Beberapa orang menganggap Stalin sebagai seorang pahlawan yang menyelamatkan Uni Soviet dari kehancuran, sementara yang lain melihatnya sebagai seorang diktator kejam yang bertanggung jawab atas kematian jutaan orang. Kesimpulan: Joseph Stalin adalah salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Pemerintahannya yang otoriter dan kejam meninggalkan bekas luka yang mendalam pada masyarakat Soviet. Meskipun demikian, warisan Stalin masih terus menarik minat para sejarawan dan masyarakat umum. Dengan mempelajari sejarah Stalin, kita dapat memahami lebih baik tentang kompleksitas kekuasaan, bahaya totalitarisme, dan pentingnya melindungi hak asasi manusia. Joseph Stalin, sosok yang namanya identik dengan era teror dan represi di Uni Soviet, berhasil meraih dan mempertahankan kekuasaan mutlak. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah, mengapa Stalin bisa berkuasa? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang memungkinkannya mencapai puncak kekuasaan. Faktor-faktor internal. Kekosongan kekuasaan setelah Lenin. Kematian Lenin menciptakan kekosongan kekuasaan di dalam Partai Bolshevik. Tidak adanya sosok yang jelas sebagai penerus Lenin membuka peluang bagi para pemimpin partai untuk bersaing memperebutkan kekuasaan. Keterampilan politik Stalin. Stalin memiliki keterampilan politik yang luar biasa. Ia pandai bernegosiasi, memanipulasi, dan membangun jaringan dukungan. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan berpidato yang sangat baik. Aparatur partai yang setia, Stalin berhasil membangun basis kekuasaan yang kuat di dalam partai dengan menempatkan orang-orang yang setia kepadanya pada posisi-posisi penting. Kemampuan adaptasi. Stalin mampu beradaptasi dengan situasi yang terus berubah. Ia dapat mengubah strategi politiknya sesuai dengan kebutuhan. Faktor-faktor eksternal. Kondisi Rusia pasca revolusi, Revolusi Oktober 1917 dan Perang Saudara Rusia menyebabkan kekacauan dan ketidakstabilan di Rusia. Rakyat Rusia menginginkan seorang pemimpin yang kuat dan tegas untuk membawa negara keluar dari krisis. Ancaman dari luar, ancaman dari negara-negara barat dan intervensi asing dalam Perang Saudara Rusia membuat rakyat Rusia merasa perlu bersatu di bawah kepemimpinan yang kuat. Ideologi komunis yang dianut oleh Partai Bolshevik memberikan legitimasi bagi kekuasaan Stalin. Ia mengklaim bahwa tindakan-tindakannya adalah demi kepentingan proletariat dan pembangunan sosialisme. Analisis lebih lanjut. Peran kebetulan, selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, elemen kebetulan juga memainkan peran dalam naiknya Stalin ke puncak kekuasaan. Kematian tokoh-tokoh penting seperti Lenin dan Trotsky pada waktu yang tepat memberikan peluang bagi Stalin untuk memperkuat posisinya. Kepribadian Stalin yang ambisius, kejam, dan tidak memiliki belas kasihan juga menjadi faktor penting. Ia tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Kesimpulan. Kenaikan Stalin ke puncak kekuasaan merupakan hasil dari kombinasi faktor-faktor internal dan eksternal. Kekosongan kekuasaan setelah kematian Lenin, keterampilan politik Stalin, kondisi Rusia pasca revolusi, dan ancaman dari luar merupakan beberapa faktor yang paling penting. Namun, kita juga perlu mempertimbangkan peran kebetulan dan kepribadian Stalin dalam memahami fenomena ini. Implikasi. Pemahaman terhadap faktor-faktor yang memungkinkan Stalin berkuasa sangat penting untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa di masa depan. Kita perlu belajar dari kesalahan masa lalu dan membangun sistem politik yang lebih demokratis dan transparan.